Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mimbartub dimanapun berada. Informasi Mimbartub akan senantiasa menyampaikan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal informasi yang informatif tentunya, yang tentu harus kita ketahui bersama sebagai bagian dari bangsa yang besar, rakyat besar yaitu rakyat Indonesia. Informasi yang cukup penting teman-teman semuanya, bahwasanya ini CNN Indonesia, ya kita ambil berita dari CNN Indonesia dengan judul sembako bakal kena pajak pertambahan nilai. Ya teman-teman semuanya ya. Ternyata sembako bakal kena pajak pertambahan nilai. Ya. Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pengenaan pajak itu diatur dalam pasal 4A draft revisi Undang-Undang Nomor 6 yang didapat cnnindonesia.com. Ya, teman-teman semua ya, berita terbaru kita ya, berita menyenangkan bagi kita semua bahwasanya ya warga yang bijak taat bayar pajak tentunya akan dikenakan PPN bagi sembako. Dalam draft blade yang tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 garing PMK titik 010 garing 2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Kita akan lanjutkan. Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud seperti emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. Selain memperluas objek PPN, revisi Undang-Undang KUP tersebut juga menambahkan objek jasa kena pajak baru yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Beberapa diantaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan hingga jasa asuransi. Nah ini jasa yang tadinya tidak dikenakan PPN akan dikenakan PPN teman-teman semuanya. Ya. Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, ya, jasa angkutan umum di darat, di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Kendati demikian, dalam draft yang diterima cnnindonesia.com belum ada rincian spesifik soal jenis jasa yang termasuk dalam objek barang kena pajak baru tersebut nantinya. Dalam ayat 3 pasal 4A hanya ada tambahan penjelasan soal jasa kena pajak baru yang tidak dikenakan PPN yakni jasa keagamaan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering. Ya. Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, ya, barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan tarifnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tulis ayat 3 pasal 7A draft tersebut. Nah, kemudian ada pajak karbon juga. Dalam draft yang sama, pemerintah juga memasukkan jenis pajak baru yakni pajak karbon. Dalam pasal 44G disebutkan bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau korporasi yang membeli barang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas menghasilkan karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan pada denda sebesar Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Ya. Nantinya ketentuan mengenai subjek pajak, ya, karbon, tata cara menghitung, pemungut, pembayaran dan penyetoran, pelaporan dan mekanisme pengenaan pajak karbon dan alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita akan punya sumber keuangan baru tentunya dari beberapa hal, ya. Dan salah satunya adalah terkait dengan pajak
pajak pertambahan nilai di bidang ini tadi, di bidang apa? Di bidang tentang sembako. Beberapa barang sembako yang mungkin di pasaran akan lebih mahal daripada tadinya, karena pertambahan pajak PPN sebesar ya di sini sih belum diinformasikan berapa persennya ya teman-teman semuanya di detik di CNN Indonesia ya. Mudah-mudahan ini menjadi cuma berita sementara saja ya, cuma semacam informasi di awal dan tidak disahkan, karena kita berharap agar pemerintah seharusnya serius, bukan menambah pundi-pundi dari pajak dari rakyat, meskipun kalimat gembar-gembornya senantiasa dibilang bahwasanya ya warga bijak taat bayar pajak, tapi seharusnya juga ya lebih konsen dalam hal pemberantasan korupsi, kemudian juga pengelolaan keuangan negara yang betul-betul stabil, yang berfungsi dengan benar ya. Karena kita melihat beredar luas pembicaraan dari beberapa dari anggota DPR ya, ketika ditanyakan tentang untuk persiapan tertentu saja, untuk mempersiapkan tertentu saja itu butuh anggaran 286 miliar untuk studi banding dan segala macam. Mudah-mudahan ini tidak terjadi bagi kita semua ya, dan sebenarnya masih banyak pasokan-pasokan keuangan devisa negara yang tidak harus dipungut dari pajak pertambahan nilai dari barang sembako semuanya. Kita tunggu bagaimana kelanjutan ini, dan semoga ada hasil dan informasi yang terkait dan lebih baik dari kita semua. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.